Yang lagi rame kemarin soal pilihan kampus. Masih galau atau udah menemukan mana nih yang mau dipilih? Kemarin kan rame soal itu kan? Sekarang sih sebenarnya aku udah punya kecenderungan ke salah satu pilihan itu gitu ya. Cuman Harvard atau Stanford? Mungkin nanti di reveal-nya. Tapi sebenarnya udah milih. Sebetulnya udah milih. Tapi kan sebetulnya yang Harvard itu kamu apply-nya pendidikan, education. Kalau yang Stanford, business administration. Iya. Iya. Memang pilihannya waktu itu memilih major yang berbeda di dua kampus yang berbeda atau pertimbangannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita ketemu lagi di channel ini. Barusan kita simak ya potongan video antara Najwa Shihab dan Maudy Ayunda ya tentang bagaimana dilemanya Maudy ini berapa tahun silam, apakah milih jurusan administrasi bisnis di Stanford University atau milih jurusan pendidikan di Harvard. Dan kita tahu dia milih yang di Stanford ya, dan sudah tamat ini. Oke, terlepas dari pilihan si Maudy ini, kita kayaknya perlu sedikit melihat obrolannya dengan Najwa ini. Ada berapa yang mungkin bisa kita petik tentang kebiasaan-kebiasaan si Maudy ini. Mungkin bisa menginspirasi kita dalam memberikan pendekatan kepada anak murid kita. Oke, apa kebiasaan-kebiasaan itu? Mari kita simak berikut ini. Tapi pendidikan memang selalu jadi hal yang kayak bagian dari Maudy yang sangat penting ya? Iya, karena aku tuh cinta banget. Ini aneh dan ini bakal terdengar aneh. Tapi aku memang sangat cinta belajar dan sangat enjoy gitu loh. Jadi aku bener-bener bisa yang nggak aneh ya? Nggak. Oh ya udah. Sama sih kalau aneh. Nggak saking anehnya mungkin kalau mau dianggap aneh, aku kalau ujian malah seneng kadang. Iya, kita aneh. Tapi sebenarnya ada deg-degannya, tapi itu deg-degannya aku enjoy gitu. Iya. Karena norak banget. Kebiasaan pertama, ternyata si Maudy ini luar biasa ya. Kecintaannya adalah terhadap belajar. Jadi dia itu cinta belajar, bahkan cinta ujian. Jadi ada ya ternyata generasi kita yang memang mungkin academic minded atau mungkin punya kecerdasan di atas rata-rata, jadi memiliki kecintaan terhadap belajar, bahkan terhadap ujian. Waktu ujian itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat dia. Luar biasa bukan? Yang pertama itu. Dulu itu kita waktu aku masih kecil belum ada TV. I don't know whether that was a financial situation atau kebetulan aja nggak ada TV. Tapi akhirnya entertainmentnya itu baca buku, itu satu. Jadi itu menjadi my first form of entertainment. Terus yang kedua juga memang orang tua aku kalau dari obrolan mereka, the reward from achievement itu sebenarnya perasaan bangga aja gitu. Kita nggak pernah dikasih insentif yang kayak uang atau jajanan atau apa sih. Tapi kita bisa melihat bangganya orang tua aja sih. Aku ingat banget dulu papaku bisa pulang pergi ke Singapura cuman bawa satu koper, cuman beliin anak-anaknya buku. Karena dulu mungkin di Jakarta belum terlalu komplit gitu ya. Jadi papa bener-bener cuman beliin buku buat anak-anaknya gitu. Jadi harta paling berharga itu. Iya, jadi kita bisa seneng banget keluarga pulang dan tuh. Papa pulang buka koper tuh kita yang wah apa nih, itu tuh buku gitu. Berikutnya, si Maudy ini ternyata juga punya kecintaan terhadap buku. Bahkan buku itu menjadi hiburan buat dia. Mungkin dia latar belakangnya sempat diceritakan dulu keluarganya tidak ada TV, jadi mau nggak mau katakanlah mungkin itu larinya ke buku gitu. Artinya ada faktor lingkungan yang membuat seseorang mencintai sesuatu. Karena keterbatasan dalam hiburan, akhirnya larinya ke buku. Ini poin yang kedua. Terus di luar itu mamaku tuh plays a big role karena
Mama itu dulu dari kecil suka banget ngajak ngobrol, tapi ngobrolnya bukan ngobrol biasa. Jadi problem solving tentang hal-hal kecil gitu. Jadi misalnya yang aku pernah cerita tuh juga kayak, oh misalnya oke Mot, kita besok mau ada kumpul-kumpul keluarga. Misalnya aku 9 tahun, kita pesan makanan apa ya? Ada apa aja? Oh mungkin bisa ini mah, bisa ini. Kenapa? Kenapa menurut kamu rendang? Emang dikombinasi sama ini oke? Jadi obrolan itu nggak pernah simpel gitu. Jadi obrolan itu selalu ada mengapa, kenapa sampai di ujung, sampai benar-benar kita merasa itu jawaban yang tepat. Kayak gitu-gitu tuh problem solving yang akhirnya setelah aku pikir-pikir mungkin itu skill yang dilatih sejak kecil. Iya, jadi rasa kepedulian, ingin tahu dan hampir enjoying it gitu karena hampir dibuat like a game gitu. So I think that's the main one, kayak the conversations. Conversation itu pentingnya selalu. Banana dulu gitu juga nggak? Makanya ngobrol. Iya, aku dilatih untuk ngambil keputusan. Bahkan sejak SD tuh aku inget banget memutuskan untuk masuk sekolah SMP Islam atau SMP negeri, itu tuh keputusan yang aku ambil sendiri. Oh iya? Jadi dari SD lulus aja tuh ya udah diputusin, bikin list pro kontranya yang mana. Dan ya udah that's my decision. Makanya sampai kemudian memutuskan nikah muda tuh juga karena sejak kecil aku udah dibiasakan untuk berani mengambil keputusan setelah list pro dan cons. Tapi anyway, this is about you. Poin yang ketiga ternyata tidak kalah pentingnya, yaitu support orang tua. Orang tua sangat menyupport hobi kecintaan anak terhadap buku. Bahkan reward ya yang sering diberikan kepada anaknya adalah berupa buku, dan itu merupakan suatu yang sangat disukai oleh anak. Luar biasa sekali. Mungkin keluarga intelek ya, kaum yang terdidik, jadi sangat mendukung terhadap perkembangan intelektualitas anak. Bahkan penghargaan terhadap atau reward terhadap suatu prestasi itu berupa buku. Luar biasa sekali. Dan yang terakhir, ternyata dari pihak orang tua, dari pihak ibu, kalau tadi pihak ayahnya memberikan support ya dalam hal membaca, ternyata dari pihak ibu juga biasa mengajak anak diskusi, bahkan ada pembiasaan problem solving. Jadi segala hal itu selalu dijadikan bahasan yang menarik, yang enjoy, dan menjadi kebiasaan di anak. Ini sebuah yang luar biasa. Oke, dari poin-poin tersebut kita selaku pendidik tentu bisa mengambil berapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya kecintaan anak terhadap belajar, terhadap ujian, terhadap buku, terhadap kebiasaan problem solving itu bisa kita bangun di lingkungan anak didik kita. Tergantung kita ada komitmen gak ke sana. Maka oke lah, mari kita bangun bersama-sama di lingkungan sekolah kita gitu. Dan ternyata rewardnya pun simpel sekali ya, hanya rasa kebanggaan saja sudah cukup membuat anak senang. Jadi kita tidak perlu repot-repot menyiapkan dikasih uang, dikasih hadiah atau apa, cukup dengan kebanggaan kita gitu. Bahkan kalau berupa fisik, bahkan cukup buku pun bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak. Kan luar biasa sekali. Saya pikir ini cukup menarik dan tidak perlu berpanjang lebar, mungkin bisa kita tiru dan terapkan di lingkungan sekolah kita. Demikian, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aku pengen nantinya masuk ke dunia pendidikan memang gitu ya. And I have just some ideas, ada yang aku pengen bikin kayak some type of edutainment startup thing. Jadi itu impiannya, atau kayak misalnya aku juga sebenarnya punya impian bikin sekolah juga kayak Mbak Najila. Jadi itu sih impian-impian terbesar dua itu. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu deh yang terbesar untuk sekarang, yang apa yang aku ingin lakukan setelah itu. Jadi punya sekolah, bikin startup edutainment. I think it's very achievable sih, sangat. Loh, jadi harus yang lebih tinggi lagi dong. Nggak apa-apa. In between. Setelah itu ada lagi nggak apa-apa.